pergi umroh, berikanlah rizki dan kesehatan, mudahkanlah segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atibul hajja wal umrata lillah sadaqallahu azim. Ini melihat Bapak Ibu semua ini kayaknya rasanya kok dekat banget dengan Baitullah ya. Kenapa ya? Kayaknya ini orang-orang yang sudah menjadi pilihannya Allah. Ya, banyak orang Bapak Ibu di saat ini siang yang sangat panas terik kayak gini, di saatnya sibuk-sibuknya kita aktivitas, panjenengan ini datang mengikuti undangan judulnya seminar dan manasik umroh. Dan insya Allah dengan sesuai judul yang saya sampaikan ini, miracle umroh. Jadi dengan adanya miracle atau keajaiban Allah, pulang dari sini mudah-mudahan yang hari ini punya sakit akan segera disembuhkan. Yang mungkin saat ini tidak sakit tapi orang tuanya atau keluarganya yang sakit, pulang dari sini akan disembuhkan oleh Allah. Yang hari ini mungkin masih sibuk dalam urusan dunianya karena masalah hidupnya masih banyak sekali, hutangnya masih banyak, anak ini susah diajar, ya mungkin suaminya jarang pulang dan sebagainya. Yang punya hutang, yang pengen lunas malam hari ini coba angkat tangannya. Yang kan akhirnya ngaku, saya hutang-hutang gitu. Hutang jipol 5.000 kalau lunas. Ya, iya Bapak Ibu, insya Allah akan saya buka, akan saya nanti ajarkan Bapak Ibu sedikit ilmunya supaya apa? Kita nanti pulang dari sini benar-benar Bapak Ibu itu mendapatkan sebuah apa ya? Kalau kita ngomongnya kan ini santapan ya, santapan rohani yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di dalam kehidupan panjenengan semuanya. Saya saat ini sudah memiliki sertifikat BSNP. Jadi banyak orang itu kalau jadi tour leader atau guide itu tidak memiliki sertifikat yang sudah diterapkan oleh negara kita. Alhamdulillah saya sudah bisa, dan alhamdulillah saya punya izin ke 5 negara. Ya salah satunya adalah Turki yang baru kemarin saya datangi, dan insya Allah kita mau ke Uzbekistan, dan insya Allah juga akan masuk ke Aqsa Palestina. Ya mudah-mudahan yang ada di sini semuanya nanti ikut semuanya ya. Ya, pokoknya dolan-dolan itu pahala dulu. Enak tak kira-kira? Terus dolan yang tadi duit kata lo. Nah saat ini dolan-dolan tapi dapat pahala. Insya Allah surganya dapat, nikmatnya dunia dapat. Alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini saya juga sebagai pembimbingnya untuk umroh dan haji, dan insya Allah ada yang pengen haji tahun 2024. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saat ini juga sebagai entrepreneur juga, sebagai salah satu coach ya atau trainer lah. Kalau Bapak Ibu mungkin hari ini punya perusahaan, karyawannya kok wangel dodolan, karyawannya angel menghasilkan omset, nah, ketemukan saya. Ya cukup per jamnya hanya 10 juta aja, nggak sama mahal. Dan sekarang Bapak Ibu, sebelumnya mari kita awali dengan kita istighfar dulu ya, supaya apa? Hari ini Allah memudahkan kita yang hari ini belum pernah berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah gerakkan, dan hari ini mungkin yang belum paham tentang ilmunya, Allah hujamkan pemahaman di dalam Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi bareng-bareng kita beristighfar 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, insyaallah nyampe puncak ya Bapak Ibu. Nek jadi presiden sampai pusat. Ya, insyaallah talbiyah hari ini Bapak Ibu membuka materi hari ini supaya apa? Dihujamkan berbagai kemudahan ilmu yang manfaat, pulang dari sini keajaiban Allah akan datang kepada Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma. Inilah Bapak Ibu, sama kita yang sudah pernah umroh, coba yang sudah pernah umroh 1, 2, yang belum.
Yang semuanya yang kepengen lagi yang sudah tahu belum? Kepengen lagi ya Bapak Ibu ya, Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali Bapak Ibu pahami dulu adalah perintahnya dulu. Jadi jangan melakukan segala sesuatu kalau Bapak Ibu belum paham. Kita 7 tahun yang lalu, ya, saya dengar umroh dan haji dihujamkan pemahaman Bapak Ibu. Setelah ikut acara 4 bulan kemudian saya berangkat dengan utang, demi Allah. Saya ngutang Bapak Ibu, saya berangkat sampai sisa itu ngutang 100% mau ngutang, karena saya tahu kalau Allah sudah yang janji pasti Allah beri. Kadang kita tuh banyak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Allah. Terus jelas melahirkan kita, menciptakan kita itu adalah Allah, yang memberikan perintah Allah, yang garansi Allah. Ngopo Pak Adwi sampai apa? Ragu. Akhirnya saya nggak ragu, saya berangkat dengan istri saya. Izinkanlah hambamu ini menjadi pengantar umatmu, yaitu umatnya baginda Rasulullah, untuk bisa hadir ke sini kembali. Banyak umatnya Rasulullah bisa ke sini lagi, dan izinkan saya yang mengantarkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama 7 tahun ini saya sudah mengantarkan jamaah lebih dari 21 kali insya Allah. Ya, atas izinnya siapa? Allah. Karena kita mau minta. Kenapa? Karena saya yakin janjinya Allah itu pasti nggak ada yang enggak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat banyak orang melihat saya, masa ambil duitnya wakil, mobilnya kotak ganti, turunannya kotak-kotak. Ini jadi orang yang menunggu. Orang itu gampang memandangnya daripada melihat prosesnya, betul nggak? Banyak orang itu selalu memandang orang yang sudah sukses duluan, tapi nggak dilihat dulu prosesnya bagaimana, betul nggak kira-kira? Ya Allah, kirimkanlah jamaah satu saja ya Allah, yang bisa daftar biar penuh kuotanya, bisa genap setengah bis. Tapi kalau mau setengah bis itu mana? Nah kok dia pulang dari situ, ini mau datang ke sini loh Bu, tadi ditelepon, Mas aku daftar ya, kok main ya? Jadi apa ya, ketutup akhirnya setengah bis saya. Ya alhamdulillah, Masya Allah. Nanti kalau ini ikut semua, insya Allah tambah 1 bis lagi ya. Amin Allahumma amin. Yakin gak bisa umrah? Yakin gak? Yakin gak bisa haji? Saya tadi ada orang itu bilang, Mas, kata Pak Kiai Al-Ustadz Al-Muharram itu kalau yang penting umroh itu adalah sunnah, yang wajib adalah haji. Enak benernya orang salah ya Bapak Ibu. Kenapa Mas? Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat perintahnya Allah yang jelas di dalam surat Al-Hajj ayat 27, maka diperintahkan Bapak Ibu berserulah kepada seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Dan di dalam haji itu ada namanya umrohnya, yaitu dengan tawaf ifadah dan sa'i ditentukan dengan tahallul. Maka Bapak Ibu, orang yang berangkat umroh, berangkat haji pasti umroh. Wajib nggak kira-kira? Wajib, dan tidak bisa dilepas haji dan umroh. Lah kenapa kok Allah itu merintahkan? Nih jelas, niscaya mereka akan datang kepadaku dengan berjalan kaki. Atas betul berjalan kaki. Yang melaku soko Magetan ini sampai dumugi tegene Arab Saudi melaku. Artinya apa? Orang duit itu gampang. Setor rumah sakit 25 juta, tak singkat tiket pesawat, hotel dan sebagainya. Berangkat kan? Berangkat. Karena nggak punya duit, bahkan Allah merintahkan. Loh, kenapa Mas kok nggak punya duit kalau diperintahkan Gusti Allah? Padahal yang dijelaskan manis tanpa bagi yang mampu. Saya jelaskan satu persatu ya, biar jenengan paham. Nah, kepada orang sampai datang berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Jadi untanya welek, tumpahannya kayak apa nggak masalah. Sepenting jenengan bisa nyampe berhaji. Ini sudah menjadi perintahnya siapa? Allah. Kalau sudah jadi perintahnya dikerjakan nggak kira-kira Bu? Kerjakan nggak? Harus dikerjakan. Karena nanti jenengan akan kelabaran ketika jenengan masuk di dalam liang kubur. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Jawabannya siapa? Allah. Siapakah nabimu? Siapakah pedomanmu? Al-Quran. Terus nanti yang terakhir itu akan ditanya baru, di mana kiblatmu? Di mana? Di Baitullah, di Mekah. Terus pertanyaannya, sudahkah ke sana? Urung malaikat. Pas waktu duit tanggung ragati anakku sekolah. Ben pinter-pinter kabeh ben sukses. Ternyata ya ora sukses kabeh. Lagi diragati malah ditabrak 10 meninggal. Banyak pokoknya. Karena kita tuh terlalu memikirkan dunia kita dan masa depan yang nggak perlu harus kita pikirkan. Karena masa depan yang punya adalah Allah, bukan jenengan. Kalau jenengan selalu memikirkan masa depan, capek hidup kita.
gak pernah ada tenangnya, kemerungsung betul nggak? Karena jangan mikirkan masa depan. Kalau mikirkan masa depan untuk akhirat boleh, wajib itu. Tapi kalau masa depan ini kesuksesan dan sebagainya nggak perlu kita cari, Allah sudah menentukan. Kita tinggal minta aja, mau nggak minta aja dikasih, betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi Bapak Ibu hari ini jangan terlalu banyak memikirkan apa yang pikiran-pikiran yang mungkin hari ini kalau Bapak Ibu selalu mikirkan seperti ini pasti akan capek. Hutang yang sudah habis uangnya, terus dengan pikirkan bicara setiap bulan harus bayar, nggak perlu dipikirkan. Cukup Bapak Ibu serahkan semuanya pada Allah. Ketika Allah sudah ngasih jenengan pasti santai. Karena orang itu rezeki datang ketika hidup kita tenang. Rezeki akan datang kepada kita karena kita pikirannya tenang. Hati kita selalu ada Allah. Tenang. Betul kan? Mau nggak ya kayak gitu? Saya tuh ngerasain beneran kok. Ada tagihan 200 juta gara-gara saya ditipu orang nih. Besok jamaah mau berangkat umroh, wah duitnya tak gosip, ini sudah tiru ya, lagi. Dulu pada waktu karena ada covid, tahu covid ya? Ya covid itu travel itu banyak yang belum tiket, banyak yang bingungan. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan sama sekali karena 2 tahun kabar itu ditutup. Ya, akhirnya Bapak Ibu pada waktu itu saya benar-benar jamaah harus berangkat. Nah saya mau tanya siapa lagi? Pulau akhirnya hanya bisanya minta kepadamu ya Rob, tolong hambamu ini. Mintanya tadi malam 2:30 Bapak Ibu, baru jam 12 malam datang orang ngasih duit saya 230 juta. Enak gak kira-kira? Apa yang kita minta dikasih enak gak kira-kira? Enak. Caranya bagaimana? Dekat dulu sama Allah. Kalau Bapak Ibu punya masalah besar, jangan khawatir kok, jangankan utang 500 miliar. Dulu pernah Bapak Ibu ada acara sehari, sebenarnya ada 2, itu di Aston Madiun. Hari ini ada, judulnya adalah Majelis Pola Pertolongan Allah yang hari ini kita adakan di kota. Terus diperintahkan lagi Nabi Ibrahim, serukanlah seluruh umat di seluruh dunia, penjuru dunia. Nabi Ibrahim bingung nggak kira-kira? Oh ini maka kon periksa dunia kon teko kene kabeh bingung nggak? Orang ini HP loh zaman sih. Orang ini Shopee, Kosmet, Instagram belum ada, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terjadi apa? Akhirnya diberikan kemudahan oleh Allah. Wahai Ibrahim silakan naik ke Gunung Jabal Hubais. Jadi kalau di sana Jabal itu gunung ya Bapak Ibu ya. Ke Jabal Hubais di mana di belakang, letaknya di depan, di belakangnya, di sampingnya rumahnya baginda Rasulullah ketika dilahirkan. Yaitu ada gunung namanya Jabal Hubais. Habis dari alam roh, walaupun yang alam kan, dunia ditimang-timang, dilus-lus, sok yang gede dadi ya dokter ya, dadi wong sugih dan paling boleh rapate umat. Akhirnya Pak yang terjadi Bapak 9 bulan lahir, ceprot ngoe diduduknya kena perundungan, kena dolanan, kena mall, kena motor, kena mobil. Akhirnya Bapak Ibu kita sudah terbuai. Akhirnya lupa tentang kodrat kita untuk bisa berangkat ke tanah suci memenuhi panggilannya siapa? Allah. Inilah Bapak Ibu sejarahnya. Biar panjenengan paham dulu. Kenapa ini penting banget? Karena kalau panjenengan dulu TK itu paling cuma disuruh manasik tok. Manasik apa pakai baju ihram, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Ya, tapi kalau ini Bapak Ibu pemahaman terus penting. Supaya apa? Anak turun jenengan sok ben itu muga-muga ya semuanya bisa dapat kesempatan untuk bisa haji dan umroh semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu yuk kita datang ke sini. Berusaha keras. Jangan disembunyikan rezeki kita. Banyak orang ketika ditanya mau umroh mau haji Mas, jawabannya apa? Banyak alasan baru. Belum punya uang, hutangnya masih banyak, masih biaya anak, masih banyak masalah, ya. Terus masih belum daftar Mas. Nah kok? Nah biar daftar kalau jadi kampusan ya. Kata lagi jawab tuh. Jadi saya tahu kampusan, ya. Tak ini biar kampusan namun 600.000 sampai trauma. Nah tahu kampusan juta trauma. Ya masih belum niat. Nah kalau banyak orang belum niat ini banyak orang-orang yang mungkin banyak dosanya Bapak Ibu, jadi nggak ada niat kesana. Jadi naudzubillah ya, jangan sampai kita sebagai orang muslim nggak punya niatan ke sana. Dari kita masih tergulung dosa yang luar biasa. Sejatinya Bapak Ibu, saya kasih tahu, orang berangkat umroh, orang berangkat haji, ini adalah manusia-manusia yang dipilih Allah. Jadi bukan saya gaya nanti koper, enggak Bapak Ibu, punya duit jadi kaya raya berangkat, enggak. Coba lihat yang berangkat umroh itu banyak orang miskin atau orang kaya ya?
80% orang biasa Bapak Ibu. Orang kaya-kaya kok tidak umroh, mau mendingan aku di Sydney, mendingan aku di Amerika, mendingan aku di Australia, betul nggak? Daripada di Arabi. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, ya. Bahwa orang umroh, orang haji ternyata bukan orang-orang yang mungkin istimewa, rumahnya bagus. Saya kemarin itu hampir aja ingin tahu yang ya, kecil gitu ya. Dapat telepon, Mas, aku sama istri saya mau daftar umroh. Alamat saya di sini, tak parani, gitu. Omah ini pergok-pergok 2 lantai, yang satunya rumahnya berlandaskan tanah, rumahnya gede. Ya aku ngelebuni gak mikir semua gede kok, mesti daftarin di sini mau suki lah, tak leboni, neng ngomong tingkat gue. Niki biarnya Pak, niki, boten mas sebelah, terus dodol, ya Allah, langsung mengikuti ini. Artinya Bapak Ibu, ya orang yang kaya aja belum tentu terpanggil, ya karena apa? Orang yang berangkat ke tanah suci ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kalau orang yang dikasih Allah, kekasihnya Allah siapa? Nabi Muhammad. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa berangkat ke sini termasuk menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Allah itu tidak kepengen melihat hambanya yang bergumam dosa. Ketika nanti malam mungkin besok pagi dijemput sama Allah, ketika sakaratul maut dan akhirnya tercabutlah nyawa kita, akhirnya kita pindah di alam kubur. Gak ingin Allah melihat kita itu dalam keadaan disiksa di alam kubur. Makanya hambanya ditepuk hatinya, akhirnya berangkat ke tanah suci dengan harapan apa? Menjadi hambanya Allah yang benar-benar memenuhi panggilannya. Dosanya dihapus, dikabulkan segala doanya, diberikan rahmat dan barokah biasa. Di dalam alam kubur adem yang asli. Coba sumuan. Untuk khususnya magetan sesumuan terus ya. Nih, banyak belum punya teman Mas, pengen berangkat bojone dijak apa? Ya, konco dijak angel, tanggo dijak angel. Lalu tentu lo koncomu dulurmu bahkan bojone dhewe dijak sampai gelem. Belum tentu. Kalau yang namanya ibadah jangan menanti, jangan menunggu, jangan mencari teman. Yang dicari apa? Supaya berangkat, Allah pasti akan berikan nanti teman-teman yang baik untuk saya. Betul nggak? Nah, ketika Bapak Ibu bilang Allahu Akbar, terus mengucapkan apa? Al-Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Bapak Ibu kira-kira mikirin apa? Utang. Mikirin apa? Ayo, mikirin apa kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Mikirin apa ayo? Wah, mesti kudu ya duit itu. Mikirin sing mau lali akhirnya gak situ lali, muncul kabeh pikiran. Alhamdulillahirabbil alamin, dua ide balik karo mopo yang enak. Betul enggak? Nah, coba kalau hari Bapak Ibu kalau dalam sholatnya kita komunikasi, benar-benar komunikasi sama Allah. Ini sedikit saya ajarkan. Nanti biasanya kalau jadi jamaah umroh saya ajarkan semua ini. Ya, ini sekilasnya aja Bapak Ibu. Oke ya. Jadi nggak perlu kita menghafalkan, artinya. Tapi bagaimana ketika jenengan Bismillahirrahmanirrahim itu langsung komunikasinya sama Allah. Lisan Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya komunikasi dengan Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang ada di dalam hatiku ya Allah. Ar-Rahmanirrahim, cintai aku ya Allah. Komunikasi sama Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, peluk aku ya Allah dengan penuh kemesraan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, berikanlah saya jalan yang penuh dengan kemudahan ya Allah dalam setiap langkah saya ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Allah, dekatkanlah orang-orang yang baik dalam hidupku ya Allah. Orang yang soleh-solehah ya Allah. Orang-orang yang mengajarkan aku dalam agamamu ya Allah. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin ya Allah, jauhkanlah orang-orang yang zalim, jauhkanlah orang-orang yang jahat dalam hidupku ya Allah. Terus Bapak Ibu bilang apa? Amin. Enak nggak kalau kayak gitu pun sholatnya? Pikirannya hilang. Kalau pikirannya nggak bisa. Fokus Allah, ya Allah, ya Allah. Komunikasi sama Allah. Oh, ini tadi harusnya per orangnya 850 ilmunya. Ini gratis oleh mana bisa? Betul.
kasih makan kok. Kenapa? Karena jenengan mengajukan memasukkan umroh dan haji sebagian dari kebutuhan hidup, Bapak Ibu. Kalau sudah masuk dalam kebutuhan hidup, maka Allah akan penuh. Yakin apa yakin? Yakin. Yang ketiga, panggilan ke rahmatullah. Kalau sudah dipanggil ke rahmatullah, kira-kira bisa alasan nggak Bapak Ibu? Dicolong karo malaikat, saya malaikat tak urung pelajir jadi matanya saya. Bisa tak kira-kira? Raga gas, cabut nyawane. Sing enak apa sing ora? Nah, cabut nyawane ini rasanya kata Nabi, sakitnya luar biasa. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ini ketika dicabut sakaratul maut, Bapak Ibu, nyawa yang dicabut itu meminta sama malaikat, itu sampaikan kepada Allah, wahai malaikat, timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku semuanya kepada. Ketika nanti umatnya meninggal, jangan sampai kau cabut sakaratul mautnya seperti rasanya sakit kita belum. Kenapa? Buat istiqomah itu toko nih. Kalau lu jangan ngerti, Pak Iki mau bantu lo mau itu, Pak Ibu Iki mau berasa di toko nih, Iki mau buat nyeratu, tentu kue toko apa gitu. Malu nggak kira-kira? Hari ini Bapak Ibu bisa datang ke sini karena Allah kasih nggak kira-kira? Kasihan sama kita, akhirnya datang di tempat ini supaya apa? Menjedakan maksiat, betul nggak kira-kira? Lu orang jauh nih menang ruangannya mata ini jeda maksiat, betul nggak? Yakin orang? Ya, jadi harus ke situ semua. Mau? Daftar. Terus mikir yang ngomongnya. Ya. Dan di sini Bapak Ibu nanti di pojokan, ya. Kalau di sini Ijir Ismail, ini nanti ada pojokan di sini. Namanya adalah rukun Yamani. Bentuknya kayak gini. Rukun Yamani. Saya tak takonin aja. Iki apa jenenge apa? Ijir Ismail. Iki jenenge. Nah, rukun Yamani itu ciri-cirinya adalah kain kiswahnya kroa, itu kelihatan batunya. Dan ini caranya bagaimana biar Bapak Ibu itu doanya dikabulkan, cium dan doa. Jadi caranya dicium seperti ini, terus memanjatkan doa. Terus ada namanya Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu kalau berkunjung di percetakan Al-Quran, pulang dikasih apa namanya? Bakap, dikasih bakap Al-Quran satu-satu semuanya, ya gratis di sana. Terus Bapak Ibu juga ada kesempatan nanti dibuka sumurnya ini, namanya sumur Gos, di mana sumur ini adalah tempatnya air yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah. Barokah kira-kira? Barokah. Pengen kesini kan? Iya, Yesus udah spesial apa ya? Baik Bapak Ibu, ketika sudah 5 hari di Mekah, yang ambil paketnya 12 hari, yang ambil paketnya 9 hari, nanti cuma 3 hari di Madinah, maka di hari ketiga atau di hari kelima yang 12 hari, Bapak Ibu akan mengambil mikot. Nah, mengambil mikot ini apa? Mengambil niat untuk umroh. Bapak-bapak pakai baju seperti ini Pak. Bajunya hanya 2 helai, satu di bawah, satunya di atas. Ibu-ibunya dari ujung kepala sampai ujung kaki yang ditutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ibu tangan ini orang, jadi harus ditutup dengan sarung tangan. Dari sini Bapak Ibu paham? Paham ya? Mengambil apa? Mikot, mengambil niat. Di mana? Kalau di Madinah hanya ada di Masjid Bir Ali. Di mana Bapak Ibu? Masjid Bir Ali. Karena posisi Bapak Ibu di Madinah. Lah, setelah Bapak Ibu nanti sholat 2 rakaat di sini, tapi sebelum Bapak Ibu memakai baju ihram kan di hotel ini, kan belum check out ya. Jadi ketika di hotel itu disunahkan Bapak Ibu mandi besar, potong kukunya, potong rambut yang ada di dalam, tahu kan? Tahu? Biasa ditujuannya loh, pornografi ditujuannya ya. Jadi yang di dalam itu kukunya, terus semuanya yang kelihatannya kotor dibersihkan semua, baru mandi kayak mandi junub itu. Tahu mandi junub kan? Di bocor. Bisa tahu pokoknya gitu ya. Jadi mandi besar, tapi mandi ihram. Ya ditunjuk itu semuanya Bapak Ibu. Barulah Bapak Ibu kasih wangi-wangian dulu. Badannya dikasih wangi-wangian biar wangi. Yang bapak karena nanti keleknya ketok, lalu bawa dia duran. Ben orang ngambon-ngamboni jejere. Ini ngambon-ngamboni kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kroso sampai semaput. Kalau mampu, nah, itu deodoran murah orang Rasulullah. Di sini kayak yang bilang, jadi kita tahu boleh yang bilang sewanya bilang orang Rasulullah. Ya, ini. Terus ketika sudah pakai baju ihram seperti ini, nanti kita datang ke Masjid Bir Ali untuk mengambil niatan umroh.
umroh ya. Ini etok-etoknya sudah sholat ya, sudah sholat jangan ini naik bis semuanya, ini agaknya naik bis. Nah sekarang saya jadi mutoifnya, ibu bapak sudah siap untuk berumroh? Siap? Bapak-bapaknya sudah nggak pakai pakaian berjahit? Nah saya cek dulu ya pak, tak buka cita-cita. Ya, terus yang harus dipastikan seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu silakan kita nata niat ya. Ayo kita meniatkan melafalkan kita bisa berumroh. Semoga umroh kita menjadi umroh yang makbul. Teruskan saya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya, jenengan sudah niatan. Kalau sudah niatan umroh seperti ini harus dilakukan yang namanya 3 rukun berikutnya. Yang pertama adalah tawaf di Ka'bah sebanyak 3 kali ya, 7 kali, dilanjutkan dengan sa'i sebanyak 7 kali, ditutup dengan tahallul minimal 3 helairan. Bisa dipahami? Nah, kalau misalkan belum tahallul berarti belum selesai ihramnya. Nah, ternyata ketika ihram Bapak Ibu, ternyata ini ada larangan-larangannya. Apakah larangan-larangannya ihram? Yang pertama Bapak Ibu, itu ya tidak boleh melakukan akad nikah. Kalau bojone misalkan pasus kalau khusus udah aja keluar di barang ihram. Aku kangen ya. Timbang. Bahkan saya itu kalau duduk saja sama istri saya mau saya itu. Karena getarannya itu luar biasa Pak. Terus nganggu asik yakin hawane semrimi disegel bojone tik mulai langsung sinyalnya kuat, betul nggak? Nah makanya harus tidak bojone mana apa berangkat mau tapi kok nggak tidur karo aku peti gitu ya. Jangan bertengkar, tidak boleh mencaci, tidak boleh memakai kata-kata kotor, tidak boleh memburu binatang kecuali bahaya. Jadi ini gene ulo gene boyo mau jadi pateni gene kalau ini jangan cetek kauleh ya. Terus kalau ada tumbuhan jangan petik ceklik akhirnya tumbuhannya mati, nggak boleh ya. Ini Bapak Ibu tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali sudah dipakai tadi, habis mandi kan dipakai wangi-wangian boleh, tapi kalau sudah niatan tadi nawai umrohkan nggak boleh pakai wangi-wangian. Dan diperhatikan ibu-ibu ketika ketemu ini dalam kamar tidak boleh langsung pasif Pak. Awalnya dilihatin sama tetangganya, sama teman-temannya, walaupun sama wanita tidak boleh, haram. Jadi kami apalagi bapak-bapak, kemarin bapak ini kami nggak pahami Pak. Di hotel saya dulu kan kasih waktu untuk makan malam. Nah makan malam kok dicepot Pak, ini dari sarungan lah kok di mana ini Pak atau yang ini gue restoran ini loh, nganggo sarung. Tata kau ini dalam apa kayak gimana? Sumu mas, kalau main apa nih? Gak tahu mana sih loh ya, itu Bapak Ibu. Kalau ini dilanggar, maka Bapak Ibu akan kena yang namanya dam. Damnya apa? 1 ekor kambing atau 7 hari memberikan fidyah fakir miskin atau yatim piatu. Paham? Kurang lebih berapa? Sekitar 2 jam. Dosa kami ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jika hari ini kami masih di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakit kami ya Allah, angkatlah penyakit kami ya Allah. Bila mana hari ini orang tua kami, saudara kami, keluarga kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hari ini kami keluar dari ruangan ini ya Allah berkelimangan dosa ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jikalau di ruangan ini kami masih banyak hutang ya Allah, jangan biarkan pulang dari ruangan ini kau masih berikan saya hutang ya Allah. Lunaskan ya Rabb, hanya Engkau yang bisa melunaskan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bila mana hari ini kami masih banyak masalah dunia kami, masalah hidup kami yang sempit ini ya Rabb, maka izinkanlah keluar dari ruangan ini ya Allah, angkat masalah-masalah kami ya Allah, gantilah dengan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Bila mana hari ini kami masih banyak dosa kepada ibunda kami ya Allah, yang berjuang nyawanya untuk melahirkan kami ya Allah, yang setiap harinya tangannya selalu bergerak hanya untuk mengurusi kami ya Allah, tapi sampai hari ini kami belum bisa membahagiakan ibunda kami, maka ampunilah dosa-dosa kami terhadap ibunda kami ya Allah. Berikanlah umur yang barokah kepada ibunda kami ya Allah. Berikanlah panjang umur sehat barokah ya Allah.
Izinkanlah kami bisa membahagiakan jadikan mengajak beliau datang ke tanah suci Mekah Madinah ya Rabb. Ya Allah, bila mana orang tua kami, bunda kami sudah di dalam kubur ya Rabb, jadikanlah setiap tetesan-tetesan keringat dan darahnya menjadi taman-taman surga-Mu ya Rabb di dalam kuburnya ya Allah. Izinkanlah ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dalam kubur untuk orang tua kami, bunda kami ya Allah yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, bila mana hari ini masih banyak dosa kepada orang tua kami ya ibu bapak kami ya Allah, izinkanlah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami kepada bapak-bapak kami ya Allah. Bapak kami sudah berjuang pagi siang sore menghidupi kami, membahagiakan kami, bertaruh nyawanya, bertaruh keringatnya, bertaruh tenaganya, bertaruh kehormatannya hanya untuk kami bahagia ya Allah. Maka izinkanlah ya Allah, bapak kami yang masih hidup beri kau sehatkan ya Rabb, berikan rezeki yang barokah ya Rabb. Bila mana bapak kami sudah ada di dalam kubur ya Allah, jadikanlah keringat-keringatnya ini menjadi cahaya-cahaya di alam surga-Mu di kuburannya ya Allah. Izinkanlah ya Allah, setiap kebaikan bapak-bapak kami ya Allah menjadi taman-taman surga yang di kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bila mana hari ini masih banyak dosa-dosa kami pada pasangan hidup kami, maka ampunilah ya Rabb, berikanlah kebahagiaan, sakinah warahmah warahmah ya Allah, supaya kami berkah di dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, bila mana kami masih banyak dosa-dosa kepada anak kami ya Rabb, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, jadikanlah anak kami anak yang soleh-solehah ya Rabb, yang keluarga kita meninggal dunia masih mengirimkan pahala-pahala doa, pahala-pahala jariah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, izinkanlah kami semua yang dirahmati ya Rabb ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, yang terucap dalam lisannya hanya kata la ilaha illallah. Di sini ya Rabb, izinkanlah kami seumur hidup ini walaupun sekali ya Rabb, takdirkan kami untuk bisa menginjakkan kaki kami ke Mekah Madinah ya Rabb. Kami ingin bersiarah di makamnya baginda Rasulullah ya Rabb. Kami ingin berihram ya Allah, takdirkan ya Allah sebelum kami meninggal dunia ya Rabb. Jadikanlah kehidupan kami dan harta-harta kami menjadi yang bermanfaat untuk akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa imama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan manasik umroh. Mudah-mudahan bersama Miracle Umroh, bersama Lailatul Hidayah, kita mendapatkan kemudahan untuk bisa hadir ke tanah suci Mekah